Udin kecil berjalan dengan menuntun seekor sapi betina besar melewati jalan desa. Pak Lurah melihatnya dan bertanya, "Hei Udin, kemana kamu akan membawa sapi itu?" "Saya akan membawanya ke kandang sapi jantan agar dia hamil," jawab Udin. Pak Lurah terkejut, "Kamu masih terlalu kecil. Bukankah sebaiknya ayah kamu yang melakukan itu?" Udin kecil memikirkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya pikir lebih baik sapi jantan yang melakukannya." Suatu hari si Udin berkata pada ibunya, "Mama, hari ini aku buka puasa di luar." "Wah, buka pakai apa?" tanya ibunya. "Pakai bakso, lewat depan kos adek tadi," kata Udin. "Loh, tadi katanya di luar?" tanya ibunya dengan heran. "Iya di luar jam buka." Pada suatu rumah sakit di Jerman, sedang terjadi transaksi otak manusia untuk digunakan sebagai riset para ahli dalam bidang cyborg. Kebetulan stok otak tersebut cuma tinggal 3 dan masing-masing otak berasal dari Jepang, Amerika, dan Indonesia. Pihak rumah sakit menawarkan harga yang berbeda-beda. Dokter berkata, "Otak-otak ini masih segar dan tidak terkontaminasi dan layak digunakan untuk riset Anda." Ahli riset pun menjawab, "Dok, dana saya tak terbatas, maka saya minta otak yang paling mahal." "Kalau begitu saya rekomendasikan Anda mengambil otak orang Indonesia ini," kata dokter. "Loh kok, memangnya kenapa?" "Masalahnya otak orang Amerika dan Jepang sudah terlalu sering digunakan, sedangkan otak orang Indonesia ini nggak pernah dipakai jadi masih orisinil," kata dokter. Suatu hari ayam sedang curhat sama sapi. Ayam bilang, "Gue benci banget sama manusia." Sapi pun bertanya, "Emang lo kenapa Yam? Masa gua baru makan beras dikit aja langsung diusir, sampai dilempar-lempar batu segala. Padahal mereka hampir tiap hari makan telur dan daging gua. Benci banget gua sama yang namanya manusia." "Emang lo doang yang benci? Gua lebih benci mereka lebih dari siapapun," sahut si sapi. "Emang lo kenapa, Pi? Coba lo bayangin, hampir tiap hari susu gue dielus-elus, dipencet-pencet, diremas-remas, tapi manusia durjana itu gak pernah nikahin gue. Boro-boro ngelamar, sakit banget batin gue, emangnya gue jablay." Udin bertanya ke Ustadz, "Mengapa saya tidak pernah menemukan jodoh saya?" Ustadz pun menjawab, "Gadis seperti apa yang kau inginkan?" "Saya menginginkan gadis yang putih cantik tinggi pintar perhatian dan mencintai saya." "Oh kalau begitu kamu harus melaksanakan ajaran 3B. B yang pertama adalah berusaha, apakah kamu sudah cukup berusaha?" "Wah yang namanya usaha tuh sudah saya lakukan dengan maksimal. Sudah sangat banyak tempat yang saya lalui demi mendapatkan gadis impian saya itu," kata Udin lagi. "Kalau begitu kamu harus melaksanakan B yang kedua yaitu berdoa, bila perlu berdoa dan berpuasa." Udin pun menjawab, "Pak Ustadz setiap hari saya berdoa untuk hal ini bahkan berpuasa Senin dan Kamis." "Wah, mungkin kamu harus melaksanakan ajaran B yang ketiga." "Apa itu Pak?" tanya Udin. "Bercermin." Di luar Hotel Hilton, Udin bersama sahabatnya yang seorang turis Jepang mau pergi ke bandara. Mereka pun naik taksi, di jalan tiba-tiba saja ada mobil kencang sekali menyalip taksinya. Dengan bangga si Jepang berteriak, "Ah Toyota, Made in Japan sangat cepat." Tidak lama kemudian, mobil lain menyalip taksi itu. Si Jepang teriak lagi, "Ah Nissan, Made in Japan sangat cepat." Beberapa lama kemudian, taksi yang ia naiki lagi-lagi disalip mobil. Dan si Jepang teriak lagi, "Ah Mitsubishi, Made in Japan sangat cepat." Udin dan sopir taksi itu merasa kesal melihat si Jepang ini benar-benar nasionalis. Kemudian sesampainya di bandara, sopir taksi bilang ke si Jepang, $100. Si Jepang pun kaget, $100? Ini kan tidak jauh dari hotel. Ah hargometer Made in Japan kan sangat cepat sekali, kata Udin menyahut si Jepang itu. Dua pemburu sedang berburu di hutan, salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh pingsan. Dia tampak tidak bernafas dan matanya terpejam. Melihat keadaan itu pemburu satunya bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dengan terengah-engah dia menelpon layanan darurat.
Temanku mati. Apa yang bisa saya lakukan? Tenang, saya dapat membantu. Pertama pastikan apakah dia sudah mati? Setelah operator berkata begitu, kemudian terdengar suara tembakan. Setelah itu pemburu itu mengatakan oke, sekarang apa? Alkisah si Udin ditangkap polisi. Polisi bertanya, kenapa kamu mencuri dompet, kata polisi. Udin pun menjawab, terpaksa, Pak. Polisi pun kembali bertanya, terpaksa gimana? Gak punya uang untuk makan? Udin pun kembali menjawab, sebenarnya begini Pak. Dari pagi saya mencari kantor polisi tapi tidak ketemu, terus nanya ke teman malah diem aja. Saya tanya ke orang lain pada diem juga, saya jadi bingung Pak, ya sudah, saya punya akal. Supaya sampai kantor polisi, saya nyoba maling dompet orang dan buktinya saya bisa ke sini. Terus? Ngapain kamu nyari kantor polisi segala? Apa urusanmu? Tanya polisi lagi. Udin pun menjawab, itulah Pak, saya mau membuat surat kelakuan baik, saya mau ikut tes penerimaan polisi. Ada 3 ekor tikus yang lagi pada ngumpul. Tikus satu berkata, lo tau gak, perangkap tikus tuh sering gue mainin kalau lagi iseng. Tikus 2 gak mau kalah, gitu aja lo udah sombong. Lihat gue racun tikus kalau buat gue cuma buat mabok-mabokan doang. Tikus 3 cuma diam aja dan pergi ninggalin teman-temannya. Tikus 1 dan 2 bertanya-tanya, mau kemana lo? Tikus 3 pun jawab, cabut dulu Gan, gue ada kencan sama kucing. Udin dan Soimah tengah menghadiri sidang perceraiannya. Dalam sidang akan memutuskan siapa yang mendapat hak asuh anak. Sambil berteriak histeris dan melompat-lompat Soimah berkata, Yang mulia, saya yang mengandung. Melahirkan bayi itu ke dunia dengan kesakitan dan kesabaran saya. Anak itu harus menjadi hak asuh saya. Hakim lalu berkata kepada si Udin, apa pembelaan Anda terhadap tuntutan istri Anda? Si Udin pun diam sebentar, dengan nada datar ia berkata, Yang mulia jika saya memasukkan koin ke mesin minuman, mesinnya bergoyang sebentar, dan minumannya keluar. Menurut Pak Hakim, minumannya milik saya atau mesinnya? Sambil mengernyitkan dahi Hakim pun berkata, iya juga ya.